kita akan masuk ke bab yang sering keluar dalam soal baik UTBK, SIMA UI maupun UTUL, yaitu tentang pasar atau bisa dikatakan permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan elastisitas. Oke. Sebelum masuk ke permintaan dan penawaran, gue akan jelaskan sedikit tentang apa sih pasar itu. Nah, jadi masalah ekonomi itu sama tuanya dengan peradaban manusia. Nah, tapi ilmu ekonomi sendiri baru muncul pada sekitar abad ke-18 melalui buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nation yang dikenal sebagai The Wealth of Nation pada tahun 1776. Adam Smith. Nah, tapi bukan berarti sebelum Adam Smith ini tidak ada yang namanya pelajaran ilmu ekonomi gitu. Ilmu ekonomi itu ada bahkan pada zaman Plato, seorang filsuf Yunani pada abad keempat, dan Thomas Aquinas, dia rohaniawan Kristen pada abad ke-13 Masehi. Nah, ini adalah Thomas Aquinas. Nah, dia tuh berpikir bahwa ilmu ekonomi itu dipecahkan dengan pendekatan moral dan teologis sehingga tidak bisa dikatakan sebagai social science. Nah, sementara Adam Smith dia melihatnya dari sudut pandang rasionalitas. Nah, misalnya perbedaannya gini, kalau menurut pendekatannya Thomas Aquinas itu kalau ekonomi itu kemiskinan dianggap sebagai takdir. Nah, tapi semenjak abad modern, kemiskinan itu dipandang ada kaitannya dengan ketidakmampuan bekerja produktif atau karena tidak memiliki tanah. Nah, gitu. Nah, Adam Smith ini itu kan memandangnya dari sudut rasionalitas. Nah, dia tuh memandang ekonomi itu sebagai sistem seperti alam semesta. Nah, di mana perekonomian itu memiliki kemampuan untuk menstabilkan keseimbangannya masing-masing. Nah, masalah-masalah pada ekonomi, nah itu merupakan gangguan-gangguan pada sistem yang bisa dipecahkan dengan yang namanya tangan gaib atau invisible hand. Nah, tangan gaib. Nah, analisis semenjak zamannya Smith itu telah memberikan semacam gambaran tentang kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, gitu. Nah, pemikiran si Adam Smith ini dikembangkan antara lain oleh para ekonom seperti misalnya yang digambar ini adalah David Ricardo, di mana pada akhirnya terbentuk pemikiran tentang yang namanya pasar, di mana pasar dalam ilmu ekonomi, pasar dalam ilmu ekonomi itu bisa dikatakan sebagai pertemuan antara demand dan supply, antara permintaan dan penawaran. Nah, atau dalam bahasa ekonominya, pasar itu bersifat interaktif, jadi bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan, permintaan, dan penawaran. Nah, itu gambaran awal tentang pasar. Oke, jadi setelah permintaan dan penawaran, kali ini gue akan menjelaskan tentang equilibrium atau keseimbangan pasar. Oke. Equilibrium atau keseimbangan pasar, simpelnya adalah kondisi di mana baik produsen maupun konsumen, konsumen itu ngerasa bahwa jumlah yang diproduksi dan jumlah yang diminta itu sudah tidak bisa ditambah lagi, juga tidak bisa dikurangi lagi. Jadi itu kayak titik pasnya gitu di antara permintaan dan sisi penawaran. Oke. Nah, equilibrium pasar itu adalah titik di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan itu nominalnya sama. Nah, atau bukan sama, lebih tepatnya seimbang gitu loh. Atau kalau misalnya dari kurva ini, kurva yang menggambarkan antara permintaan bars itu bisa dilihat bahwa titik price 1,5 dan titik quantity sebanyak 10 itu adalah market equilibrium. Nah, di mana terjadinya pertemuan antara kurva permintaan maupun kurva penawaran dari bars tersebut. Nah, simpelnya gitu. Nah, mekanisme dari market equilibrium ini kalau menurut para ekonom, terutama para ekonom dari liberalis, itu tuh menganggap bahwa ada yang namanya invisible hand atau kemampuan tersembunyi gitu loh dari pasar, di mana mereka mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Atau kalau digambarkan dalam bentuk notasi itu adalah QD sama dengan A min BP itu untuk fungsi permintaan, dan QS sama dengan
min C plus DP itu sama dengan kan disetarakan. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nanti kita jelaskan pakai contoh soal aja biar lebih simpel. Oke. Nah, gambar simpelnya adalah keseimbangan pasar terjadi ketika kurva berwarna biru ini atau kurva supply itu bertemu dengan kurva berwarna hijau atau kurva demand. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau berdasarkan soal ini mari kita jawab. Jadi case 1 adalah fungsi permintaan perusahaan di pasar buku tulis adalah QD sama dengan 2 min 0,5 P. Sedangkan fungsi penawarannya ialah sebesar QS min 2 plus P. Nah, kita stop di sini dulu. Kita tentukan keseimbangan pasar sebelum lanjutan soal tersebut. Bila pemerintah menarik pajak. Jadi kita hitung sebelum terjadinya pajak. Jadi kita samain QD sama dengan QS. Di sini QD-nya adalah 2 min 0,5 P. Nah, QS-nya adalah min 2 plus P. Nah, kita pindahin P-nya ke ruas kanan, jadinya P plus 0,5 P. 2 plus 2. Nah, ini jadi 4 dan ini jadi 1,5 P. Nah, P-nya berapa? Jadi tinggal 4 dibagi 1,5. Wait. Jadi 4 dibagi 1,5 itu hasilnya adalah 2,66. Ini agak jelek angkanya. Jadi P-nya adalah 2,66. Nah, 2,66. Ini kalau sebelum terjadi pajak dari pemerintah. QS-nya berapa? Tinggal dimasukin QD atau QS-nya. Boleh pakai kanan, boleh pakai kiri. Karena yang dicari adalah kuantitas keseimbangan. Ini kan disamain. Jadi mau kita pakai kanan atau kiri, seharusnya ini juga hasilnya sama. Kita masukin ininya ke sini lah, katakanlah. Berarti min 2 plus 2,66. Jadi Q-nya sekitar 0,66. Nah, gitu. Nah, bila pemerintah menarik pajak sebesar 2, nah itu maka perhitungannya adalah pajak ini akan berpengaruh di sisi supply-nya. Nah, tadi QD sama dengan 2 min 0,5 P. Nah, QS adalah min 2 plus P. Nah, secara logika, ketika fungsinya berbentuk QD atau QS, nah itu pajak itu apa sih dampak pajak di pasar? Yang pertama adalah kalau pajak itu akan menambah harga. Pajak akan menambah harga. Tapi pajak akan mengurangi kuantitas. Nah kalau fungsinya berbentuk misalnya P sama dengan, nah nanti pajaknya cukup ditambahin aja. Katakanlah misalnya 3 PS sama dengan 3 plus 2P. Nah berarti karena bentuknya P sama dengan dan pajak itu menambah harga, cukup dibuat 3 plus 2P plus pajaknya 2. Nah gitu. Tapi lain jika bentuknya QS atau kuantitas. Nah, karena bentukannya Q, nah maka kita harus membuat P-nya itu berkurang. Jadi kalau di soal tadi adalah 2 min 0,5P sama dengan min 2 plus. Nah, ini P dikurangi nominal pajaknya tadi, yaitu sebanyak 2. Nah, P 2. Jadinya adalah 2 min 0,5P sama dengan min 2 plus P min 2. Min 2 ketemu min 2 jadinya min 4 plus P. Ini gua pindah ke sini. Jadinya berapa tadi? 2 min 0,5P sama dengan min 4 plus P. P-nya kita pindah ke sisi kanan jadi min 0,5P jadi plus 0,5P plus P 1,5P. Yang sisi kirinya 2 min 4 kan jadi positif, jadinya 2 plus 4 atau 6. Nah, P-nya tinggal 6 dibagi 1,5. Berapa 6 dibagi 1,5 itu? 1, 2, 3, 4. P sama dengan 4. Nah, ketemu kan P-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita ingin cari kuantitas keseimbangannya, maka kita cukup masukkan tapi ke bentuk
fungsi yang sudah dikenain pajak. Jadi bukan di min 2P tadi, tapi di min 4 plus P karena dia sudah kena pajak. Nah, ini kita masukin ke sini aja. Mau pakai sisi kanan boleh, mau pakai sisi kiri juga boleh. Karena tadi min 4 plus P dan P-nya adalah 4, berarti min 4 plus 4 jadi 0, maka Q-nya 0. Maknanya adalah jika berdasarkan fungsi ini pemerintah menarik pajak sebesar 2, maka kuantitasnya adalah 0, nggak ada yang beli gitu. Oke, kita lanjut. Nah, case berikutnya. Apa yang akan terjadi apabila kurva penawaran bergeser ke kanan sedangkan kurva permintaan tetap pada jenis barang yang permintaannya elastis? Kita gambar dulu. Ini kurva penawaran yang supply, kurva permintaan. Nah, apa yang akan terjadi apabila kurva penawaran bergeser ke kanan? Nah, ini bergeser ke kanan kurva penawarannya. Nah, sedangkan kurva permintaan tetap pada jenis barang yang permintaannya elastis. Jadi S katakan berubah jadi S aksen. Nah, dia tetap. Nah, apa implikasinya? Yang pertama adalah awalnya adalah katakanlah di titik ini nih. Di titik harga awalnya katakanlah adalah 10 dan kuantitasnya adalah 20. Ini P, ini Q. Nah, setelah kurva penawaran tadi bergeser, maka yang terjadi adalah harganya turun. Nah, harganya turun. Katakanlah ke angka 5. Nah, sementara kuantitasnya itu akan naik, katakanlah jadi 30. Maknanya apa? Jadi kalau kurva penawaran bergeser ke kanan sementara demand-nya tetap, maka harga keseimbangan di sini itu akan turun dari 10 jadi 5. Nah, dari 10 jadi 5. Sementara kuantitas keseimbangannya akan naik dari 20 jadi 30. Nah, gitu. Jadi kalau kita ketemu soal kayak gini entah di UTBK, SIMA, UI atau UGM, kita cukup gambar aja kurvanya. Jadi akan jauh lebih mudah daripada kita ngawang-ngawang sendiri gitu. Biasanya kalau ngawang-ngawang takutnya antara salah atau kita malah bingung sendiri. Oke, jadi itu materi gue tentang keseimbangan pasar.